Ini Aki di pinggiran sungai ya. Tadi sudah ada orang suruhan Bung Laga juga. Preman entah didatangkannya dari mana. Bahkan dia sudah berani merampas harta, rumah, kebun sawit, kebun karet, dirampas semua dari dia. Dia nunjukkan. Tapi alhamdulillah ketika Aki datang ke perkampungan tadi, dia meringis, meminta ampun. Karena sudah Aki benamkan dia di tengah kampung itu tadi. Ini Aki yakin ini pasti ulah dari Bung Laga, ulah Mahesa. Karena apa ya itu tadi? Karena mereka tidak pernah puas ketika masih ada saudara-saudara spiritual ini masih tegak berdiri. Tujuan mereka hanya satu, habisi, bunuh semua agar mereka bisa bebas di muka bumi ini. Inilah yang dikatakan manusia yang tidak beradab ini. Mereka hanya mementingkan dirinya demi apa? Demi untuk melancarkan semua aksi-aksi bejatnya. Bahkan kalau mereka sudah menguasai perawan, janda, harta akan dirampas semua apabila tidak mengikuti kata-kata mereka, mereka akan habisi. Inilah jahatnya Bung Laga. Jahat sekali Bung Laga ini. Bahkan Bung Laga ini saat ini mungkin dia merasa sombong karena sudah mati hidup kembali, mati hidup kembali. Ya tapi itulah, dia tidak sadar bahwa sebenarnya kekuatan itu hanyalah kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Bukan kekuatan dari apa Rawa Rontek, Pancasona, itu hanya lantarannya saja. Kalau Yang Maha Kuasa berkehendak, yakin Bung Laga juga suatu saat akan tewas. Tapi dia tidak sadar ketika dia tewas, ketika dia meninggal, maka apa yang dia lakukan di muka bumi ini harus ada pertanggungjawabannya. Itulah kehidupan abadi. Aki tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan akhir hidupnya kelak. Dengan saat ini badan dan tubuhnya saja sudah compang-camping karena ditinggal anak dan istrinya, tidak tahan dengan kelakuan Bung Laga. Tapi bukannya sadar dia tambah brutal. Itu pelajaran bagi kita semua para sahabat-sahabat ya. Itu pelajaran bagi diri kita, jangan pernah kita tiru orang-orang seperti itu. Karena apa? Kalau kita meniru orang seperti itu, sama saja kita menjebukkan diri kita ke lubang hitam yang paling dalam. Itulah bedanya manusia dengan hewan. Ketika manusia diberikan akal dan pikiran, disitulah tempat kita untuk belajar, mengerti apa sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Bukan sebuah kesombongan, bukan sebuah kemurkaan, tapi rasa belas asih sesama, baik kepada tumbuhan, baik kepada hewan. Itu harus, karena itulah kita diberikan akal dan pikiran dan punya hati. Ketika kita renungkan di dalam hati, kita cerna di dalam otak pikiran kita, disitulah akan kita lakukan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kameramen, Aki menerima ada aura-aura yang tidak pas di sini. Jangan-jangan ini ada aura-aura dari anak buahnya Bung Laga. Kameramen, siapa ini kameramen? Siapa ini? Kenapa dia muncul dari dalam sini? Apa maksudnya? Kenapa kau ingin balas dendam? Aku yakin membunuh Bung Laga. Aku memang yang membunuh Bung Laga. Kenapa? Kau tidak terima? Apakah kau ingin selamat? Apakah kau ingin bernasib sama seperti Bung Laga? Oh, sombong sekali. Membawa parang panjang, pedang pusaka, seolah-olah kau tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya di muka bumi ini. Sebenarnya aku tidak punya urusan dengan kau. Lebih baik kita bicara baik-baik. Apa tujuanmu keluar dari sungai dengan mengendap-endap seolah-olah kau ingin memiliki musuh di muka bumi? Siapa yang kau cari sesungguhnya? Aku mencari Bung Laga, selamat. Aku diberi tangan Mak Lampir untuk mencarinya. Kau diperintahkan dari Mak Lampir mencari Bung Laga? Benar itu. Kenapa Mak Lampir tidak tahu kalau Bung Laga sudah tewas? Mak Lampir sudah tahu karena aku harus mencarimu, selamat. Untuk menemukan dia. Kau diutus dari Mak Lampir mencari Kiselamat karena Kiselamat sudah membenamkan Bung Laga di Sungai Lumbung Segi. Benar itu. Bung Laga tidak mati karena dia memiliki ilmu Rawa Rontek. Aki tahu itu. Dia saat ini bersama Ki Jasuta, bahkan Ki Misri sedang dirawat. Dia diberikan ramu-ramuan karena dia orang-orang Tanjung Harap tertipu, dikiranya itu adalah orang baik. Lebih baik kau sampaikan kepada Mak Lampir bahwa Bung Laga tidak ingin ikut kembali dengan Mak Lampir. Bagaimana? Kau sampaikan sebelumnya. Aku tidak mau sampai ke situ, selamat. Karena kemarin anak buahku Ngorpin telah tewas di tanganmu, selamat. Memang pantas. Orang-orang seperti itu memang pantas harus dihabisi. Karena apa?
Karena itulah biang kerok di muka bumi ini. Karena mereka lah tatanan kehidupan di muka bumi ini menjadi rusak. Jangan kau ikuti mak lampir, jangan kau ikuti bung laga, jangan seolah-olah kau tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kau pun akan bernasib sama dengan bung laga apabila kau memaksakan kehendakmu. Lebih baik kau temui mak lampir, kau katakan bahwa kau tidak mampu menghabisi Kiselamat. Bagaimana? Aku tidak akan. Kalau kau mau mengikuti kata selamat, kau akan kuberi selamat. Kalau kau tidak mau mengikuti kata selamat, kau pun akan beri selamat. Kau sabar di sana. Keluarkan semua kemampuan. Kalau kau ingin tahu siapa Kiselamat sesungguhnya, Kau itu menantangku, Selamat. silahkan kau pilih di mana tubuh Kiselamat itu yang bisa kau gores dengan pusakamu itu. Sombong sekali. Mampus kau. Kau membawa pusaka dari Mbah Suko. Kau Mbah Suko saja sudah kubenamkan di sungai. Kau malah ingin mengikuti jejak Mbah Suko. Kau lihat, sungai itu begitu dalam. Jangan sampai jasadmu bisa kuhanyutkan di sungai itu. Karena pusaka ini kembali ke tanganku lagi, Selamat. Oh, kembali ke tanganmu lagi. Sombong sekali. Ini pusaka milikku. Sudah sampaikan saja kepada Mak Lampir, kepada Mahesa, bahwa Bung Laga sudah tewas. Titik. Tidak ada toleransi saat ini. Walaupun aku tahu dia masih hidup, tapi dia tidak akan bisa sesempurna seperti dulu. Karena sedikit demi sedikit kekuatan kontek yang ada di Bung Laga itu akan terkikis dari ulah dan perilakunya. Aku tidak akan menyampaikan itu, Selamat. Semoga mati di tanganku. Kalau kau ingin menghabisi Kiselamat, habisi saja. Habisi saja kalau kau ingin menghabisi Kiselamat. Keluarkanlah semua. Keluarkan semua. Sudahlah, lebih baik kau jangan bernasib sama seperti Bung Laga. Karena kau kalau memaksa kehendak, aku bisa saja memotong dan memenggal kepalamu di sini. Jangan sombong kau menjadi manusia. Aku terakhir untuk sombong, Selamat. Oh. Ilmuku. Kau terakhir untuk sombong. Wah. Oh, keluarkanlah semua. Keluarkan semua kemampuan. Bagaimana? Apakah kau terasa pukulan Kiselamat? Sini kau. Siapa yang sudah merusak alam ini? Ritual apa yang dilakukan dari Mak Lampir di sini? Itulah anak buahku, Selamat. Oh, itulah anak buahmu. Anak buahmu selalu membuat onar di tengah kampung ini. Benar. Itu jin-jin peliharaan itu semua, Selamat. Oh, jin-jin peliharaanmu, termasuk jin kirjok dan jin ketuk yang selama ini menguasai lubuk dukun. Benar. Oh, ternyata kau memiliki perewangan juga ternyata. Kau tidak menyerangku, Selamat. Kalau kau tidak senang dengan perilaku Kiselamat, silahkan. Apa maumu di sini? Karena kau yang mendatangi Kiselamat, bukan Kiselamat yang mendatangi kau. Jadi jangan salahkan Kiselamat. Apabila Kiselamat habisi kau di sini, ingat itu. Kau tahu siapa aku, Selamat.
Aku tidak perlu tahu siapa kau. Yang pasti perilakumu tidak akan ubahnya seperti Bung Laga. Ingat itu. Hap! Boleh juga. Ternyata ada kekuatan aneh di pusakamu ini. Kau ingin coba dah? Bangkitlah orang pusaka. Bangkitlah. Salah satu kekuatannya sudah aku pegang. Ini yang aku katakan. Aku tidak tahu kalau itu ternyata kena tulang kaki kau. Bagaimana? Masih kau ingin bertanggung dengan keselamatan? Sombong sekali. Sombong sekali. Silakan kau pilih. Apa yang ingin kau suka di tubuh keselamat ini? Inilah, aku sabar dari tadi. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Aku hanya ingin kalian berhenti mengikuti jejak Bung Laga, berhenti mengikuti jejak Mak Lampir. Bahkan kemarin salah satu pengikut dari Mak Lampir, Grandong, Ateng, ingin membakar gubuk Keselamatan. Apa salahnya benda mati tersebut? Dia hanya tempat berteduh. Tapi kenapa ingin kalian bakar? Kenapa ingin kalian habisi? Karena wali sana terlalu besar, Selamat. Makanya kami bakar. Tidak akan sembarang orang bisa membakar gubuk Keselamatan, karena gubuk tersebut sudah aku bakar dengan minyak holocokto, minyak yang diambil dari alam, dari kelapa yang menghadap ke timur matahari terbit. Jadi tidak sembarang orang, bahkan teluh-teluh dari Mbah Supo yang diperintahkan dari Bung Laga, tidak ada yang bisa menembus gubuk Keselamatan. Seharusnya kalian sadar. Lihat saja besok, Selamat. Oh. Anak gua bakar gubuknya. Kalau kalian masih memaksa membakar gubuk Keselamatan, aku tidak akan tinggal diam. Keselamatan tidak akan pernah tinggal diam. Kenapa Keselamatan datang ke pinggiran hutan ini? Karena apa? Karena Aki mendengar bahwa salah satu bos Morpin sudah mendatangkan preman yang merampas harta-harta orang di perkampungan. Nah, itu aku yang suruh, Selamat. Dan itu yang akan aku habisi. Ampun kau. Diam kau di sini. Diam kau di sini. Biarkan dia. Lihat ke situ kamera. Biarkan dia sampai nanti. Lepaskan, Selamat. Lepaskan aku. Lepaskan, kata kau. Lepaskan. Hanya butuh waktu 13 hari untuk melepaskan ikatan yang ada di tubuhmu ini. Cuman aku bukan pengecut, aku kesatria. Aku tidak ingin bertarung dengan orang yang sudah lemah sepertimu. Bagaimana? Apakah kau masih tetap akan mengikuti Bung Laga? Aku akan tetap mengikuti. Kau tetap akan mengikuti Bung Laga sebagai tangan kanan Mak Lampir. Berarti tidak ada pilihan lain. Keselamatan harus membuat kau terkapar di sini, atau paling tidak penggal kepalamu di sini. Kalau kau masih mengikuti dari Bung Laga. Coba-coba, Selamat. Belum kau gunakan saja. Salah satu pusakamu sudah runtuh dan runtuh di hadapan Keselamatan. Biarkan pusaka ini bertempur dengan khodamnya sendiri.
Kau lihat, ketika kalian mendarat dari sungai, awan menjadi gelap, matahari menjadi redup. Karena apa? Karena aura-aura hitam yang dikeluarkan dari mak lampir. Siapa sebenarnya Mbah Supo yang didatangkan Bung Laga dari Gunung Selamat, dari kawah Merapi Gunung Selamat? Kenapa dia begitu dendam? Setiap malam dia mengirim santet kepada Gubuk Selamat. Kau tak perlu tahu, Selamat. Tapi aku akan mencari tahu. Cari tahu sana. Karena apabila itu dibiarkan, bukan saja Gubuk Selamat yang akan diteluh dan disantet, tapi warga yang tidak mau mengikuti juga bisa saja menjadi korban santet dan teluh dari Mbah Supo. Apa kau? Sialan. Dasar sialan. Kau salah pilih lawan. Kau buatku marah, Selamat. Oh, kalau kau ingin marah, marahlah sepuas hatimu. Mungkin di situ ada kemeti ataupun tikus kalau kau ingin marah. Di situ ada Mang Yono. Kalau kau ingin marah, marahlah dengan Mang Yono. Prajuritku, datanglah kalian. Prajuritku, datanglah kalian. Siapa kau ini? Kenapa nampak seperti ada yang menyerangku? Kurang ajar. Prajuritku sudah datang, Selamat. Prajuritku sudah datang. Apakah yang mengeluarkan tanduk dan matanya merah? Karena itu yang Benar, Selamat. kau ternyata memiliki pasukan iblis. Pasukan iblis yang kau banggakan selama ini. Inilah pasukan terkuatku, Selamat. Pasukan terkuat, pantas saja kau punya. Dia tidak terima ketika kepala pusaka ini ku ambil dari wadahnya. Dia tidak mau lagi menyatu. Karena kekuatannya sudah ku ambil separuh. Boleh juga kekuatannya. Kalau kau bisa menyatukan itu kembali, tidak akan sesempurna ketika dia masih sempurna dulu. Karena di tubuhnya sudah ada luka yang dibuat dari kesalahan. Mana pasukanmu yang kau anggap akan membantumu tadi? Mana pasukanmu? Datang. Datang kalian. Datang. 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 Hati-hati kami. Kita akan agak susah menghadapi kalau orang yang sudah berhati iblis. Karena dia selalu berganti-ganti orang yang masuk ke dalam tubuhnya. Assalamualaikum. 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 Siapa yang menyerangmu tadi? Mengakulah kau. Kau tidak akan kuhabis kau. Memaksakan kehendak. Biarkan saja. Biarkan manusia biadab ini. Sini pusaka kau. Sini pusaka kau. Sini. Dan dia. Kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi.
Karena kau dari tadi hanya menggunakan kekuatan-kekuatan iblis. Malampir akan datang ke sini. Kamu tuntut balas. Masih saja keras kepala. Hop! Hop! Di mana Bung Laga? Di mana Mahesa? Di mana Malampir? Kau tidak akan boleh tahu. Berarti kau relakan tubuhmu kuhajar di sini. Kira kau. Ibu mau. Kau salah pilih alamat ketika kau mencari keselamatan. Kau mungkin menerima informasi yang salah dari Mak Lampir. Memang keselamat biada. Diam kau di sini. Biar kau ditimpa dari pusakamu sendiri. Biarkan dia terkurung dari pusakanya. Lihat kameramen. Lihat apabila dia masih bisa bergerak. Bagaimana? Kau sudah tidak bisa bergerak lagi ke sana. Ya. Aku sudah katakan. Ini aku sampaikan kepada pesan kepada Malampir. Kau tidak akan bisa lagi bangkit ke sana. Diam kau. Lebih baik kau pergi. Kau sampaikan kepada Mak Lampir kalau Mak Lampir ataupun Bung Laga ini bertarung, Kiselamat ada di Sungai Tempuran di belakang rumah Guru Entok. Sampaikan kepada Bung Laga. Ini sebagai pesan kepadamu. Ini, bawalah pusakamu tidak berguna bagiku ini. Sampaikan kepada Mbak Supo pun sekalian. Datang mereka bertiga, biar ku habisi mereka bagang-bagang. Sampaikan. Ini, kakak tidak berguna. Oke, kamu udah menghabis. Bawa dan sampaikan kepada Mbak Supo. Aku bawa sama. Ingat baik akan balas dendam kau. Kau masih ingin balas dendam? Kau masih kuberi nyawa saja masih bersyukur. Tapi kau malah menebak dendam. Ini mau dendam kau. Kalau kau ingin dendam. Kalau kau masih ingin menebak dendam, aku tidak akan membiarkan kau mendam amarah kepada Kiselamat. Wahai penguasa kegelapan, tidak akan pernah datang lagi Malampir ke sini. Penguasa kegelapan, sudah aku tutup pintu jalannya. Kau sudah tertipu dari Bung Laga. Kau sudah ditipu mentah-mentah dari Bung Laga. Lebih baik sepulang kau dari sini, kau habisi saja Bung Laga. Karena iblis harus dilawan dengan iblis. Aku yakin kekuatan iblismu bisa mengalahkan Bung Laga. Kau akan bisa menguasai dunia kegelapan. Bagaimana? Apakah kau setuju dengan apa yang dikatakan dari Kiselamat? aku tidak setuju sama. Oh, kau sudah menjadi abdi dari Bung Laga. Karena dijanjikan darah, dijanjikan kemewahan. Aku dijanjikan darah perawan. Oh, darah perawan. Jangan-jangan darah itu maksud. Oh, kau. Kau. Ini. Ini mau. Dia ke kamar. Ini mau. Dia ke kamar kami. Kita tunggu kedatangan Bung Laga. Kita tunggu kedatangan Mahesa. Kita tunggu kedatangan Mak Lampir apabila mereka tidak terima dengan orang-orang suruhannya Kiselamat habisi. Karena apa? Mereka tidak akan pernah sadar. Semakin hari mereka semakin brutal. Bahkan salah satu janda tua dirampas hartanya dari Bung Laga, dirampas dari hartanya orang suruh-suruhan mereka. Karena apa? Mereka tidak terima ketika harta mereka habis. Dari ulah-ulah mereka membayar orang hebat untuk menghabisi saudara-saudara termasuk Kiselamat. Mungkin sahabat-sahabat belum tahu bahwa setiap malam gubuk Kiselamat itu diteror dengan santet dan teluh dari Mbah Supo.
Mbah Supo yang selama ini didatangkan Bung Laga dari Gunung Selamat Kawah Merapinya. Dia adalah ahli santet. Itu setiap malam mengirim tulisan saya. Tapi alhamdulillah ketika niat tulus Aki selamat, berjuang di jalan kebaikan, Aki masih diberikan keselamatan. Itulah karena apa? Karena doa orang tua, karena ridho orang tua. Lihat kameramen, lihat sahabat-sahabat, dunia menjadi gelap. Karena apa? Setiap iblis kita taklukkan, maka dunia ini seperti sedih. Kenapa? Karena mereka berbahagia. Salah satu orang perusahaan alam ini sudah habis di muka bumi ini. Itu pertandaannya apa? Dunia ini berduka apabila dia dikotori, apabila dia dihabisi, dirusak alamnya. Karena mereka ingin dunia ini lestari sampai akhir zaman nanti. Kepada para sahabat-sahabat, ikuti terus perjalanan keselamatannya dengan cara ketik komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya channel Lagi Keselamat ya. Mungkin para sahabat-sahabat tahu, insya Allah perjuangan keselamatan tidak akan pernah lelah sampai di sini. Karena Aki yakin ketika Aki berjuang di dalam sebuah kebaikan, itulah tujuan akhir hidup keselamat. Karena kita berjuang dalam kebaikan, maka mudah-mudahan di keabadian kelak, di hidup setelah kehidupan ini, kita akan diberikan kemudahan, kita akan diberikan kemuliaan. Sayangi kedua orang tua kalian, karena Aki yakin gitu orang tua adalah gitu dari Yang Maha Kuasa. Tegakkan sholat, berbanyak salawat, itu salah satu kunci sukses dunia dan akhirat. Apabila ada tutur kata salah, Aki mohon maaf, karena Aki menyadari Aki ini manusia bodoh, manusia lemah. Kebenaran, kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup video ini bila hitam wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.